Al-Baqarah ayat mulai ayat ke-30 ya, tentang bagaimana penciptaan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala rabbuka lil Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pada ayat yang ke-30 ini Allah menceritakan tentang sejarah penciptaan awal manusia, yaitu Nabi Adam. Pada saat Allah menciptakan Nabi Adam, Allah berbicara dulu kepada malaikat. Malaikat, bahasa kita mah, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah itu pemimpin gitu ya, atau wakil. Wakil Allah di muka bumi gitu ya. Maksudnya apa? Ciptakan khalifah di muka bumi, yaitu tujuannya untuk mengurus dunia, mengatur dunia, mengatur kelestarian kehidupan di dunia. Karena pernah ada makhluk sebelumnya Nabi Adam diciptakan jutaan tahun yang lalu yang dinamakan oleh kita ya apa yang fosil-fosil itu ya, manusia purba ya, jutaan tahun yang lalu. Berbeda-beda tuh jenisnya. Manusia purba tertua ditemukan oleh para ahli arkeolog itu di Afrika ya. Terus juga di Indonesia di Sungai Trinil juga ya dengan Homo wajakensis, Pithecanthropus erectus gitu ya, termasuk semuanya ada semua gitu ya. Itu jutaan tahun yang lalu. Sesuai dengan perkembangan zaman, terus menurut para ahli arkeolog itu berevolusi semakin lama semakin yang tadinya persis kayak kerak gitu ya, berubah ya, jadilah manusia yang bisa berjalan seperti manusia, yaitu Homo sapien terakhir. Itu 6.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan gitu. Tapi itu duluan yang jadi gitu ya. Iya. Jadi tapi semuanya itu membuat kerusakan senangnya. Yang bagaimana sih ngelihat kerak? Iya, kerak makan merusak makanan, pertanian gitu, bikin kerusakan, maunya berantem. Itu belum punya peradaban ya. Walaupun dia sudah punya alat untuk dia bisa bertahan hidup, bertani, seperti penemuan fosil itu kan ada yang kayak macam pembuat batu kayak dari apa gitu ya. Itu kan jutaan tahun yang lalu ditemukan dengan fosil-fosil. Barulah setelah itu Allah menciptakan seorang khalifah di muka bumi yang bernama manusia gitu. Manusia yang disebut namanya Adam. Jadi Nabi Adam itu bukan makhluk pertama, cuman manusia pertama iya, tapi makhluk pertama bukan. Karena sebelumnya Nabi Adam sudah ada bangsa jin yang hidup di dunia, bikin kerusakan, dimusnahkan oleh Allah. Tadi manusia purba dimusnahkan oleh Allah, gitu, dimusnahkan oleh Allah karena membuat kerusakan. Terus terakhir itu diciptakanlah makhluk yang bernama manusia. Ya, manusia ini, nah lalu makanya
Malaikat ketika diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan khalifah di muka bumi, malaikat itu membantah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi itu mayufsidu fiha, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, wa yasfiku dima, berbuat kerusakan di sini maksudnya bil ma'asi, berbuat maksiat. Wayus dalam tafsir Jalalainnya, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah, yarfa'uha bil qatli, mengadakan peperangan. Kama fa'ala banul jan, seperti yang dikerjakan oleh bangsa jin. Bangsa jin diturun di dunia pernah. Terus membuat kerusakan, perang melulu, saling membunuh. Wakanu, dan mereka adalah pihak di dalam bumi. Falamma afsadu, ya, maka tatkala mereka membuat kerusakan, asarallahu alaihim. Ini di tafsirnya Bu ya yang saya baca. Maka Allah mengutus kepada mereka al-malaikat, akan malaikat, fataradu, dan mengusir bangsa jin, ya para duhum, dan para malaikat mengusir bangsa jin ilal jazairi wal jibal, yaitu ke lembah-lembah dan ke gunung. Makanya kalau main di gunung, kalau main di lembah-lembah tuh yang ada wadi, yang ada apa namanya, yang ada air ngegluwek gitu ya, kayak danau, kayak empang, itu harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu tempat-tempatnya bangsa jin gitu Bu ya. Pusaran-pusaran gitu kan. Iya, air pusar-pusaran, lobang tuh ya. Makanya nggak boleh kencing di lobang-lobang tuh. Dulu kan ada kalau kencing di sawah tuh ada peledakan tanah, itu nggak boleh karena itu dekat mata air ya berarti. Iya, dekat-dekat mata air yang menggenang. Air di laut tuh banyak bangsa jinnya gitu. Di kali, di danau gitu. Empang. Iya, pokoknya air yang menggenang. Yang sedikit aja kadang-kadang ada bangsa jinnya. Lobang-lobang kecil saja seperti lobang semut itu kadang-kadang dibuat bangsa jin berteduh. Makanya kita dalam ilmu fikih dilarang kencing di lubang-lubang gitu, di tanah-tanah yang meledak, di bawah pohon. Kadang-kadang di pohon juga ada bangsa jinnya lagi berteduh, rumahnya ada yang di situ. Itu Bu ya. Itu ya. Apanya Bu? Laki-laki yang Iya, makanya di situ harus berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kayak kita di rumah. Di rumah tuh ada kloset, itu ada dua makhluk, ada bangsa jin, ada bangsa malaikat kalau di rumah mah. Makanya kalau kita ngedoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu jinnya kabur, yang ada para malaikat. Makanya di situ kan kadang-kadang kita mandi suka itu harus ditutupin gitu, ada makhluk di situ. Dan jangan membuang ludah atau dahak di lubang kloset, itu ada makhluknya di situ. Makanya kenapa menurut cerita-cerita ya ini tapi wallahu a'lam bishawab ya, dalam penelitiannya itu kalau orang yang jatuh di kamar mandi suka langsung sampai meninggal gitu ya, karena di situ ada bangsa jin yang jahat, yang itu ya Bu ya. Makanya kita disunahkan untuk berdoa, masuk ke WC itu harus kaki kiri supaya kita terhindar dari kuman-kuman juga, terhindar dari makhluk-makhluk yang jelek. Keluar dari WC kaki kanan dan berdoa, Allahu ta'ala bimanifaki wa sifarti minal bawahizi gitu. Itu Islam tuh ngajarin sampai demikian. Di agama lain nggak ada. Cuman di Islam diajarkan sampai sedetail itu. Cuman jarang yang praktek. Pas doanya mah masuk WC-nya bener dibaca, keluarnya lupa, kadang udah lega gitu ya. Alhamdulillahilladzi adhaba adawa fani, padahal itu segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sakit di dalam perut saya gitu ya, perutku, dan telah menyehatkan dan telah memberikan kesehatan. Harus bersyukur sama Allah. Coba kalau nahan kencing sakit nggak? Nah, SNBAB sakit nggak, mules kan Bu ya? Nah, tapi begitu keluar lega, itu harusnya bersyukur sama Allah. Kalau cuma baca alhamdulillah gimana Pak? Ya alhamdulillah ya bagus. Masih mending. Namanya masih ingat gitu. Alhamdulillahnya pas keluar. Alhamdulillah. Ya
yang bikin ini tuh yang lupa, udah keluar WC itu lupa, tidak mau membaca alhamdulillah. Nggak bersyukur lah istilahnya. Tidak, kurang syukur terhadap nikmat Allah. Bahkan malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu aimul mutalabbisin. Bahkan kami selalu mengucapkan tasbih, selalu istilahnya mutalabis ini penyertaan, artinya selalu menggunakan tasbih bihamdika, dengan memuji engkau. Ainaqulu subhanallah, yakni kami berkata subhanallah wa bihamdihi wa bihamdi. Dan malaikat itu selalu memuji Allah dan selalu berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dan memuji Allah wa bihamdi walhamdulillah. Wa nuqaddisu lak, dan menyucikan engkau ya Allah. Aitanzihuka amma la yaliku bika, yakni membersihkan nama engkau dari apa yang tidak patut untuk engkau, tidak pantas buat engkau. Jadi malaikat mah selalu memuji Allah dan selalu bertasbih kepada Allah. Seperti ibu betul pengucapan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Itu zikiran dari mulai zikiran para malaikat, subhanallah, alhamdulillah pada saat bersin, itu malaikat Nabi Adam bersin diucapin alhamdulillah, Nabi Adam tuh zikirannya tuh. Wala ilaha illallah, Allahu akbar, sama ya, itu pengucapan tauhid ya. Allahu akbar, terus wala haula wala quwata illa billah, itu zikirnya Nabi Muhammad. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu zikiran yang sangat luar biasa. Lengkap. Ya, kalau kita baca doa itu terus dijadikan zikiran, itu pahalanya besar. Selain itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang yang rajin sholat tasbih atau rajin membaca tasbih itu tuh sehat aja badannya, gagah gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar gitu. Ya itu dibaca terus. Kalau kita mau tahu, harus yakin, diulang-ulang sampai ketemu cita-cita kita. Gitu Bu ya. Nih kayak Bu Agus, itu dapat zikirannya surat Waqiah, baca tiap hari gitu. Ibu apa namanya? Lupa. Cipto, baca sholawat yang banyak gitu. Selain baca qul ya, baca sholawat yang banyak, sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bu Agus lagi kepikirannya berat benar, Bu Agus nih kayaknya. Baca surat Waqiah gitu. Iya, terus ditambahin Waqiah sekali. Kalau kuat habis asar baca 21 kali, kesononya sekali aja tiap hari tapinya. Ya. Kalau yang 21 kali mah cuma sehari doang. Habis asar sampai maghrib kalau kuat. Itu lebih cepat, tapi sonanya terus dipelihara. Waqiahnya 1 kali setiap hari. Itu Bu ya. Kalau Bu Armia mah kayaknya udah banyak doanya ini. Banyakin kulhu aja, sholawat. Mas Sudi tambahin sholawat. Nenek dapat hadiahnya sholawat gitu. Nenek. Ya. Ya, sholawat mana aja Mbah. Ya. Mbah. Itu lagi kebenaran, kebacanya begitu gitu. Bu Armia nggak apa-apa, banyakin baca sholawat 50, insya Allah ntar ada tambahannya. Iya, banyak pikiran, banyakin baca kulhu, banyakin baca sholawat. Nah pada saat baca kulhunya tuh Allahu Somad, pantang di situ, hanya Allah tempat memohon pertolongan. Itu kita ingetin, kita mohon sama Allah ya biar dikabulin. Niat cita-cita kita insya Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Yakin. Nanya apa sampai salawatnya apa? Ya sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang paling lengkap itu sholawat yang biasa kita baca. Sholatan tunjina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat. Itu melengkap itu mah. Doa
Sholawat dunia akhirat belum hafal. Ya udah sholawat biasa aja, cuman dengan doanya lengkap gitu. Ya Allah, ya sholawat derajat. Ya Allah, misalnya dengan berkah sholawat kabulkan cita-cita saya, misalnya ini. Sebutin cita-citanya sama Allah minta. Udah terus baca sholawat yang banyak. Gitu. Tapi selawatnya dikit, doanya banyak. Iya, jangan doanya mah sekali saja cukup. Ya, doanya sekali saja cukup, tapi sholawatnya yang banyak. Doanya sekali di awal tuh. Sebutin niat kita kayak tadi tuh. Doa kita apa-apa aja sampaikan kepada Allah, terus baru kita baca sholawat yang banyak atau baca qul yang banyak. Kalau yang dapat waqiah ya waqiah bacanya, tambahin ya sholawat sama qul-nya jangan tinggalkan. Kalau yang dapat sholawat ya sholawat gitu. Kadang-kadang suka kebenaran, mudah-mudahan aja dijabah ya hajatnya. Ya Bu Armia juga sama ya. Iya kayaknya ya kenceng juga. Iya, biar berkah, sehat, walafiat gitulah. Ya gitu. Berkah selamat dunia akhirat, sehat walafiat gitu. Duitnya banyak gitu. Ngaji juga rajin. Biasanya kalau ngaji juga nyaman. Kalau memang ibu pengen cepat dijabah, ini ya ini karena kebiasaan saya pernah ngedawam ini setiap hari. Kalau pas habis sholat asar tuh kalau mau lengkap baca Yasin sekali, baca Waqiah sekali, Ar-Rahman sekali, Al-Muluk sekali. Udah 4 surat tuh. Kalau yang bacanya udah cepet itu nggak sampai setengah jam selesai. Baca kayak tadi tuh, kayak tadi. Udah baca doain di awal itu. Kayak tadi kalau baca kayak tadi. Saya biasa itu di dawam. Bahkan ditambahin Fatihah 100, Qul 100, Sholawat 333. Ayat kursi 33 banyakan tuh. Itu sejam. Itu udah rutin. Kalau kita tidak ini maaf saya buka begitu. Kalau kita nggak istilahnya nggak baca, itu seakan-akan diri kita nanyain ibaratnya kok nggak baca sih gitu perasaan gitu. Jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada yang kurang gitu ya. Kayak ada yang kurang. Boleh mau baca itu mana aja yang yakin gitu. Cuman kebiasaan saya yang pernah saya lakukan itu pada saat saya kesulitan itu 4 surat nggak pernah ditinggalin. Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Muluk itu nggak pernah ditinggalin pada saat saya dalam keadaan ya istilahnya lagi dalam kesulitan lah. Kesulitan apa aja? Karena kebutuhannya beda-beda kan ya. Gitu. Dibaca itu. Alhamdulillah dijabah oleh Allah SWT. Kalau ngerjain apa-apa gampang. Terutama saya paling pada selama ngerjain disertasi itu suka buntu. Mau nulis apa lagi nih bingung ya. Itu pas begitu baca surat itu selesai. Itu nulis dari istilahnya pagi nyambung ke sore ke malam lagi. Itu sampai kuat itu. Dan selalu ketemu aja dengan izin Allah. Sekarang udah selesai, cuma tinggal revisi sedikit lah gitu. Tinggal mau disidangin aja. Ustaz, jodoh anak saya belum 2 nih. Iya, itu mudah-mudahan cepet ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah ya hasil maksud dan tujuannya. Itu baca itu aja udah baca. Insya Allah cepet ya. 4 surat Bu Armia mah cepet baca surat itu mah Waqiah, Yasin. Ya paling cuma setengah jam selesai ya. Tapi di dawam habis asar bacanya ya. Kalau enggak habis dohor. Nunggu ke asar. Ya. Apanya? Oh mau habis maghrib nggak apa-apa. Cuman kalau yang iya nggak apa-apa kalau ibu habis maghrib. Kalau misalnya mau ngedawam itu doa yang tadi itu habis asar tuh dijabah, waktu ijabah. Jadi waktu habis subuh dijabah. Pas matahari mancer di tengah-tengah tuh dohor, berarti waktu dohor itu dijabah. Jam habis asar, tengah malam tuh mau pilih yang mana. Tapi kalau yang kayak Waqiah kayak tadi yang surat 4 itu habis asar dibacanya. Kalau Fatihah sama Qul habis duhur. Kalau baca Quran 1 juz malam gitu, dibagi-bagi waktunya kalau mau kepake semuanya. Habis tahajud Gitu. Iya, habis sholat tahajud, habis zikir juga baca tahajud gitu. Kalau sholawat siang boleh, habis subuh nggak apa-apa, sholawat pendek gitu ya. Baca yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja. Itu insya Allah cepat dijabah.
Yang pengalamannya begitu. Kalau perlu sambil kan ibu-ibu merajin ini puasa Senin Kemis kayak puasa 3 hari kayak mumpung bulan Syawal masih ada dikit lagi gitu. Iya tinggal berapa hari kesempatan ya. Udah niat sama Allah. Dibarengi zikir, dibarengi puasa itu insya Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pakai sholawat kamilah boleh, cuman kalau kamilah mah ya 11 minimal, tapi ya prosesnya kalau saya ini sih saya biasanya 4.000 tapi jamaah rame-rame. Cuman lama kalau jangan sholawatan kamilatan begini mah harus di atas 40 kalau orang. sambil dinyanyiin nggak apa-apa kan ya? Enggak dinyanyi, boleh kalau mau dinyanyiin, tapi ya lama. Itu biasanya Allahumma sholli sallallahu kamilatan wa sallim salaman tangan ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil qurwa wa tanqulu jabal qurwa gitu. Dibaca begitu tuh rame-rame gitu. Itu karena keteman biar dapat 4.000 itu mah. Biar dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus nih. Malam ini pengaji pertama istilahnya banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mudah-mudahan aja dijabah tuh yang tadi disebutin. Ya. Boleh baca sholawat, boleh baca yang secara khusus gitu ya. Buatnya mah itu yang 4 surat aja kalau mau begitu mah. Iya, pokoknya gitu. Itu udah lengkap. Buat rezekinya ada, buat istilahnya rahmannya ada, buat semuanya ada. Lengkap kalau itu mah. Cepet ya. Ya ditambah sholawatnya ya seberapa aja semampunya lah gitu. Kalau sholawatnya mah ya buat iya kalau sholawatnya udah jalan berarti tinggal yang Quran itunya tuh 4 itu. Iya boleh. Iya 100 lebih bagus gitu. Baca Waqiah 100, waduh mantap tuh. 41 kali aja. Ya. Lalu sebentar ya Bu ya, kita ngabisin surat ini nih. Allah Ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui ma la ta'lamun, dari apa yang kalian ketahui." Jadi malaikat protes, oleh Allah disanggah lagi. Takul yang menciptakan lebih tahu daripada engkau. Malaikat mau berdasarkan pengalaman Bu, bukan ceritanya istilahnya mengarang-arang cerita. Pengalaman yang dulu ciptain bangsa jin, manusia purba, membuat kerusakan. Masa Allah mau menciptakan makhluk lagi baik di muka bumi? Apa saya aja nggak cukup buat ngurusin bumi? Sedangkan Allah, sedangkan saya ini selalu memuji Allah. Istilahnya bertasbih kepada Allah. Kata Allah, saya lebih tahu daripada engkau, yang kamu ketahui daripada kalian. Itu yang protes itu bukan malaikat yang 10, bukan. Itu malaikat-malaikat yang ilmunya di bawah itulah, bawah standar, yang sedang-sedang saja gitu ya. Kalau yang malaikat 10 mah malaikat pintar semuanya gitu ya. Malaikat-malaikat pintar. Karena malaikat juga sama ilmunya, pemberiannya seperti manusia ya, diberikan oleh Allah ya sesuai dengan tugasnya gitu. Jadi diberikan keilmuannya. Nah, terus ternyata nanti di ayat selanjutnya ini akan ditemukan ya bahwasanya ketika Allah berkata demikian, lalu Adam diajarkan kalimat-kalimat, nama-nama pohon, nama-nama benda, dan penggunaannya benda. Disuruh istilahnya sebutin di depan Allah dan di depan para malaikat disuruh nyebutin keulang. Malaikat nggak bisa, sambil berkata malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun gitu. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu, mereka berkata, maha suci engkau, tidak ada ilmu bagiku illa kecuali ma'alam tanah, apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal wahhab, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Malaikat nyerah kalau disuruh nyebutin itu. Nah itu membuktikan bahwa firman Allah
benar adanya, ya. Yang kedua, manusia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat, begitu. Dan bahwasanya manusia itu akan menjadi khalifah di muka bumi, ternyata benar. Ya, banyak yang melestarikan bumi, ya. Bumi dibangun, gedung-gedung dibangun dan lain sebagainya. Itu memang prosesnya begitu. Supaya menjadikan kehidupan kesejahteraan di muka bumi, terus juga kehidupan berkesinambungan, terus lestari. Jangan pada asal pengajian sekarang ini, kalau saya lihat di TV-TV dekatnya kiamat mulu, hadisnya tentang kiamat mulu, tinggal dikit lagi gitu. Aduh, padahal dia, tapi giliran hadis yang selama ada makhluk yang mengucapkan kalimat Allah satu kali, itu kiamat ditunda sampai 40 masa, kagak disebutin kalau yang begitu. Biar Itu, kita taubat. iya, maksudnya mungkin biar kita taubat kali gitu ya, supaya kita ini. Cuman kadang-kadang kalau bagi orang ini jadi menjadi ketakutan yang ada, khawatirnya begitu. Insya Allah kalau yang rajin ngaji macam begini, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni. Masuk surganya lebih mudah. Udah zikir kunci surga la ilaha illallah sudah dibaca, ya. Salawat Nabi sudah dibaca. Tinggal kebutuhan yang masih kurang ini mudah-mudahan oleh Allah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bu ya. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini perdana, ya Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan selalu membimbing kita jalan siratal mustaqim. Insyaallah kedepannya kita tambah lebih baik lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.